Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Sang Putra, yaitu Firman yang telah menjadi manusia, dan Roh Kudus yang menyertai, menguasai kami, mengurapi kami. Saat ini kami bersyukur di hadirat-Mu yang maha agung, yang maha mulia, bahwa Engkau berkenan hadir di tengah kumpulan kami sesuai dengan janji-Mu, di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus. Sungguh Yesus hadir di tempat ini, dan di mana Yesus hadir di sana ada pemulihan, dan di mana Yesus hadir di sana ada kesembuhan, di mana ada Yesus hadir di sana ada kuasanya menyelamatkan, membangkitkan, menguatkan. Kami percaya apapun yang kami hadapi, kami akan menghadapinya bersama dengan Tuhan, dan kami akan melihat perkara ajaib dalam hari-hari yang akan datang dalam hidup kami, karena ada Tuhan hadir dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami akan mendengarkan firman-Mu, bukan kata-kata biasa, bukan juga hikmat manusia, tetapi kata-kata yang berkuasa, yang berasal dari hati Tuhan, yang sanggup mencipta. Sebagaimana Tuhan berfirman, jadilah, maka segala sesuatu jadi. Firman yang sama hari ini, malam ini kami akan dengarkan dalam pengurapan dan kuasa Roh-Mu yang hebat itu. Dan kami siap mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Segala kuasa iblis si jahat yang coba merampas benih iman firman itu dari dalam hati kami tolak, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus Kristus. Dan kami siap menyambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang ajaib. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan, salam. Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ya, saya bersyukur pada Tuhan untuk kesempatan bisa berbagi di tempat ini. Ada hamba yang luar biasa, ya, Pastor Bambang, ya, mantap, luar biasa. Bapak Ibu Saudara, di sini banyak generasi senior, ya, dan dalam mengajar juga banyak mahasiswa saya yang sepuh, ya, ibaratnya. Dalam kelas yang saya ajar 2 hari yang lalu, kelasnya Ibu Liliana Tanusudibyo, itu ada juga yang usia hampir 70 tahun. Jadi biarpun usia 70 tahun, berat-berat dikit tidak apa, ya. Karena menurut riset orang Inggris, rahasia umur panjang salah satunya adalah berpikir. Kenapa orang cepat pikun? Ada nggak orang muda yang pikun? Jarang. Orang tua banyak yang pikun? Banyak. Tetapi di Inggris ternyata orang tua itu justru mereka belajar. Makanya mahasiswa saya banyak yang tua-tua. Nah, anggap ini semua mahasiswa saya. Ya, beliau juga mahasiswa saya dulunya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ini tema yang boleh dibilang membahasnya minimal 5 jam. Ya. Taurat dan Perjanjian Baru. Tapi simpelnya begini, kita bicara santai saja. Ya. Menurut Bapak Ibu, Taurat itu menyelamatkan atau enggak? Bagi bangsa Israel? Ya. Nah, hal ini yang perlu. Ini hanya sebuah trial knowledge dan sebuah mengukur, ya, supaya kita bisa berjalan bersama-sama. Jadi begini Bapak Ibu, perlu kita pahami satu kebenaran, bahwa Taurat tidak menyelamatkan termasuk bagi orang Israel. Karena perlu kita lihat secara kronologisnya, Taurat itu diberikan pada waktu Keluaran pasalnya yang ke-19, 20. Sementara bangsa Israel sudah diselamatkan keluar dari tanah Mesir itu dimulai dari pasalnya yang ke-13, 12, 13, 14 mereka menyeberang. Artinya yang menyelamatkan bangsa Israel adalah grace, Hesed Adonai. Katakan Hesed Adonai. Hesed Adonai. Itu bahasa Ibrani, ya. Nah, nanti di kelas ini akan banyak sekali Bapak Ibu dengar bahasa Ibrani karena Taurat, ya. Nah, jadi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa baik orang
orang Israel maupun orang Kristen di dalam Perjanjian Baru sama-sama diselamatkan oleh anugerah. Lalu pertanyaannya, ini kan ada muncul Taurat, Torah. Lalu apa gunanya Taurat? Ya, saya mau perjelas di sini bahwa Taurat itu tidak menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah Hesed Adonai, kasih Allah yang hebat itu, kasih Allah yang tidak berimbang. Kalau saya mengasihi Pak Jeki, kalau saya mengasihi Pastor Bambang, itu bukan kasih Hesed namanya, tetapi kasih rahum. Rahum itu dari kata rahim. Ya, nanti saya akan bawa Bapak Ibu kata rahim. Istri saya ketika dia mengandung, di dalam rahimnya ada janin. Apa yang dia makan, janin memakan. Apa yang dia perlakukan terhadap dirinya, maka janin itu mendapat. Jadi kasih antar sesama itu namanya dalam bahasa Ibrani adalah kasih rahum. Ya, ukuran kita mengasihi sesama dalam PL adalah seperti diri sendiri. Ya, sebagaimana seorang ibu mengasihi dirinya saat dia makan, saat dia apapun yang dia lakukan terhadap dirinya, secara otomatis itu dia lakukan kepada janin yang ada di dalam dirinya. Boleh dikatakan kasih rahum ini dalam antar sesama manusia ini adalah kasih yang terdalam. Di dalam bahasa Ibrani lebih jelas dibanding dengan bahasa Yunani. Nah, kita lanjutkan kembali bahwa Taurat itu fungsinya, Bapak Ibu dengar baik-baik, Taurat itu fungsinya untuk mengatur hubungan antara Allah dan bangsa Israel, dan antara bangsa Israel dengan bangsa Israel dan sesamanya. Itu sebabnya kalau kita lihat di dalam Perjanjian Baru, maka kita buat persamaannya. Kita diselamatkan oleh apa? Apakah karena kebaikan kita atau karena kita cantik, ganteng? Apakah begitu? Enggak. Allah menyelamatkan kita karena kasih-Nya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih yang besar, ya, agape, ya, agape. Sama dengan di dalam PL, bangsa Israel diselamatkan oleh kasih, ya, kasih Tuhan. Di PB juga Anda dan saya diselamatkan oleh kasih Tuhan. Ada bedanya atau enggak? Enggak ada bedanya. Karena apa? Pelaku subjek sama-sama, yaitu Allah. Allah Israel dengan Allah kita sama. Amin. Jangan berpikir bahwa Allah di PL dengan di PB berbeda, sesat nanti. Ya, ada bapak gereja namanya Marsion. Dia berkata bahwa Allah di PL tidak mungkin adalah Allah yang ada di PB, karena Allah di PL itu Allah yang begitu tegas, sementara Allah di PB Allah yang penuh dengan belas kasihan. Itu kata dia belum cukup belajar. Nah, Allah di PL dan Allah di PB sama pribadinya. Nah, saya menyimpang sedikit dalam 1 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Di sana dikatakan, sesungguhnya agunglah rahasia ibadah kita, agunglah rahasia iman kita. Berbicara tentang rahasia iman, katakan iman. Iman itu adalah grace, anugerah. Tidak ada yang bisa mempercayai Yesus Tuhan kalau bukan Roh Kudus yang menerangi hatinya. Dan dengar baik, ini berbicara tentang Yesus sebagai manusia yang telah mati menebus kita,
sebenarnya inilah yang tidak dipahami oleh orang-orang di luar sana. Saudara kita Muslim, mereka tidak memahami hal ini, ya, karena mereka berkata bahwa Allah tidak diperanakan, ya. Nah, saya perlu memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya di dalam perjanjian lama Tuhan sudah mempersiapkan akal budi manusia untuk dapat memahami, untuk dapat mengerti bahwa Allah menjadi manusia. Salah satu contohnya ketika kita membaca Kejadian pasalnya yang ke-18 ayat yang kedua, di sana dikatakan ketika Abraham, Bapak Abraham, sedang pada waktu siang hari di Mamre, dia berdiri di bawah pohon terbangin, dia melihat ada 3 orang dan dia meyakini dan melihat bahwa itu adalah Tuhan, dan dia sujud menyembah kepada orang itu, dan dia berkata, jangan melalui hamba-Mu, mampirlah. Lalu dia suguhi makanan, lalu kemudian dia berikan, dia layani sedemikian rupa. Pasal 18 ayatnya yang ke-12 di sana dikatakan, lalu Bapak Abraham mengantarkan orang itu pergi ke arah Sodom. Kita lompat pasal 19. Di pasal 19, maka tibalah kedua malaikat itu pada waktu petang di Sodom. Tadi di pasal 18, Bapak Abraham melihat ada 3 orang. Di pasal 19 ada 2 orang, satunya kemana? Ayat 22 pasalnya yang ke-18. Di situ dikatakan bahwa tetapi Abraham berdiri di hadapan Tuhan. Ngapain Abraham berdiri di hadapan Tuhan? Sedang melakukan bergaining, tawar-menawar, supaya apa? Sodom jangan dimusnahkan. Dalam rupanya sebagai manusia, Allah melakukan tawar-menawar dengan manusia. Kita tinggalkan itu, kita masuk dalam sebuah cerita sejarah Yakub. Dalam Kejadian pasalnya yang ke-32, ketika Yakub meninggalkan mertuanya Laban dan mau pulang ke tanah perjanjian, ketemu dengan abangnya, pokoknya Esau, dia ketakutan luar biasa. Dia menyusun strategi. Dia taruh di sini budak-budaknya, lalu kemudian di depan, paling depan dia taruh budak-budaknya, lalu kemudian salirnya, ya, istri gundiknya, lalu kemudian anak-anaknya, lalu kemudian istrinya. Dia di belakang, ketakutan. Ini suami model apa pada ini? Suami yang belum bertobat. Mestinya kalau ada bahaya, suami maju duluan, kan? Mestinya begitu. Dan suami-suami di sini pasti suami yang berani. Amin. 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 Nah, lalu kemudian dikatakan pada waktu itu setelah semua dia seberangkan, dia tinggal sendirian, maka dia bergulat dengan seorang laki-laki sampai fajar menyingsing. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ketika fajar sudah menyingsing, maka malaikat Tuhan itu, Malach Elohim itu berkata, lepaskanlah aku karena fajar sudah menyingsing. Dan dia berkata, aku tidak akan melepaskan engkau. I never release you, ya, sebelum engkau memberkati aku. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang itu bertanya, ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan, Nismu, siapa namamu? Yakub ini orang jujur. Hapus dari pikiran Anda, Yakub itu seorang penipu. Enggak. Baca dalam arti namanya. Yakub itu yang pertama, dia telah memegang tumit abang sesuai kelahiran. Yang kedua, Yaakov, Yahweh Akov, artinya apa? Tuhan telah melindungi dia. Orang yang dilindungi itu kuat atau lemah? Kuat. Lemah. Kalau dia
kuat, nggak perlu dilindungi, ya kan? Nah, lalu kemudian perhatikan attitude-nya. Dia pernah nipu nggak? Enggak, justru dia korban. Pertama, lihat, kalau kita mengatakan, oh peristiwa bubur kacang merah, oh enggak, itu bisnis, ya. Dia ini ada turunan Chinese-nya dikit, ya. Lalu mengenai hak kesulungan, itu juga bukan penipuan. Justru dia di situ jadi korban. Karena apa? Dia sudah peringatkan kepada mamanya, mami ini sesuatu yang salah. Nanti kalau bapak tahu saya kan kulitnya mulus, ya, abang Esau berbulu dan suara saya beda dengan suara dia. Nanti bagaimana? Gampang itu, nanti bisa dia kawin emaknya yang ini. Mungkin maknya ini ada turunan Batak. Boru-boru. Kalau ya banyak halnya. Batak itu kan banyak taktik. Iya, saya orang Batak ya. Sekalipun penampilan saya Chinese asli Batak, casingnya doang. Ya. Lalu kemudian dengan baik. Itu satu yang jelas dia berusaha, tapi karena dia sebagai anak dia tundukkan. Lalu berbicara tentang upah, orang sering berkata, oh dia menipu Laban dalam upahnya. Enggak, justru dia ditipu berkali-kali. Jadi Bapak Ibu kalau mau melihat sesuatu harus jelas, ya. Dalam sikap dan kelakuannya, Yakub tidak pernah menipu. Jadi dia tidak menipu. Nah, dia ditanya, dia jujur, siapa namamu? Namaku Yakub. Lalu kemudian orang itu berkata, mulai saat ini kau tidak lagi dipanggil Yakub, tetapi Israel. Apa artinya Israel? Israel artinya the warrior of God, pejuang, prajuritnya Allah. Prajurit itu kuat atau lemah? Kuat. Orang yang berjumpa dengan Tuhan, mestinya dia mengalami perubahan. Dari yang lemah menjadi kuat. Hari ini kalau kau sedang ada di dalam pergumulan seperti Yakub, dia bergulat sedemikian rupa, jangan lepaskan Tuhan. Bapak Ibu kalau pernah nonton UFC, ya, tontonannya keras itu. Ya, dulu saya pernah ikut sebuah olahraga yang, ya inilah, tapi bukan bulat. Tetapi dalam olahraga bulat, kalau kita mau aman, maka kita harus memeluk lawan kita erat-erat supaya dia tidak bisa memukul kita. Hari ini kalau kau sedang bergumul, jangan lepaskan Tuhan. Ketika kau lepaskan Tuhan, kau akan bawa beluk. Tetapi biarlah kau terus memeluk dia sampai dia memberkati. Nah, dalam rupanya sebagai manusia, Allah telah memberkati manusia, yaitu Yakub dalam hal ini, ya. Maka ketika Yesus lahir dan menjadi manusia, sebenarnya Bapak Ibu perhatikan, di dalam PR Allah sudah mempersiapkan otak manusia, akal budi manusia untuk dapat memahami Allah sebagai manusia. Jadi kalau Yesus menjadi manusia, itu bukan hal yang baru sebenarnya, tetapi di dalam PR itu sudah sering dikatakan. Nah, Yesus adalah Allah, dan Alkitab memberikan penjelasan itu dengan jelas dan terang. Dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman adalah Allah, firman sama dengan Allah. Lalu kemudian ayat 14, firman yang adalah Allah itu telah menjadi manusia. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman yang adalah Allah itu yang telah menjadi manusia itu ditanya oleh orang Farisi, ditanya oleh orang ahli Taurat dalam Markus pasal 12, ya. Markus pasal 12. Oke, mungkin saya bisa pinjam itu ya. Iya. Itunya. Mosnya.
Oke, sebenarnya tanpa ini nggak perlu sih sebenarnya, tapi saya sudah siapkan. Ya, hukum yang pertama, hukum itu adalah peraturan. Makanya tadi hukum Taurat itu adalah aturan untuk mengatur hubungan antara Israel dengan Tuhan. Yang kita lanjut saja ini bicara tentang Israel di dalam PKN, bicara tentang perjanjian baru, keselamatan, hukum keselamatan, dengan bahwa sama-sama baik Israel maupun orang Kristen sama-sama diselamatkan oleh anugerah. Ya, di dalam perjanjian lama bahwa orang Israel hubungannya dengan Tuhan diatur oleh Taurat. Lalu apa yang mengatur hubungan kita dengan Tuhan di zaman sekarang? Apakah Taurat batal, Bapak Ibu? Apakah kita masih tetap menggunakan Taurat? Nah, ini yang banyak sekali disalahpahami karena memang ada ayat Alkitab kita yang dalam tanda kutip kurang pas menerjemahkannya. Taurat tidak dibatalkan, tetapi digenapi. Bapak Ibu, ini yang harus kita pahami. Yesus datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat. Memang ada ayat Alkitab kita yang menyebutkan itu, tapi sekali lagi saya katakan bahwa itu kesalahan penerjemahan. Nah, kita coba buka di dalam Efesus pasal yang ke-3 ayat 15 ya. Dua ayat 15, sorry. Saya akan baca buat Bapak Ibu ya. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Nah, kata membatalkan ini sebenarnya harusnya diterjemahkan menjadi menggenapi. Kematiannya itu menggenapi. Makanya ketika Yesus mati, kalimat terakhir yang dia katakan adalah dalam bahasa Yunani dikatakan telos, tetelestai. Kalau Bapak Ibu pernah mendengar itu artinya apa? Sudah genap. Ya, dalam bahasa Ibrani dikatakan nislam. Ya, nislam itu artinya adalah sudah damai, sudah lunas, sudah selesai, ya, sudah penuh, seperti itu, sudah genap. Nah, jadi arti di dalam bahasa Ibrani ini lebih kaya maknanya. Jadi perlu dipahami bahwa kematian Yesus bukan membatalkan, tetapi justru menggenapi apa yang ada di dalam hukum Taurat. Nah, kita lanjut lagi. Ya. Nah, kita perlu pahami bahwa bagi orang Israel pun Taurat ini sebenarnya tidak lagi murni. Karena kalau kita bicara hukum Taurat itu Asheret Hadebarim, itu bicara tentang 10 hukum Taurat, ya. Tetapi kalau kita lihat di dalam mitzvot, ya, yang 12 tadi telah menjadi 613 dengan pembagian 365 hukum yang bersifat larangan. Lo segala macam lo artinya tidak atau jangan. No. Ya, lalu 248 bersifat perintah. Bayangkan sehari satu hari kita dilarang terus. Sifat natur manusia semakin dilarang, semakin dilakukan. Makanya lihat, paling banyak pelanggaran itu justru di tempat-tempat adanya larangan, dilarang parkir, di situ pada parkir semua. Ya, seperti ini. Nah, semua ini didasarkan pada 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat. Sebenarnya nanti kita akan lihat 10 hukum Taurat itu sebenarnya itu tetap harus kita laksanakan dalam hidup kita di dalam kekristenan ini. Kita perhatikan ya. Oke, saya ingin konsennya lebih lagi karena di sini akan lebih ini lagi. Nah, ini adalah 10 hukum Taurat yang pertama. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Ini adalah pernyataan untuk mengingat. Mengingat apa? Akulah Tuhan Allahmu. Ya, Anochi Adonai Eloheka. Ya, akulah Tuhan Allahmu
Tuhan itu artinya adalah pemilik yang telah menebus. Lalu Allah itu memiliki makna apa? Pemilik yang harus disembah. Jadi Bapak Ibu perhatikan, berbicara tentang kealahan Yesus berbeda memang dengan berbicara tentang ketuhanan Yesus, tetapi tidak bisa dipisahkan. Ketika Anda dan saya menyebut Yesus sebagai Tuhan, maka harusnya ada sebuah kesadaran bahwa kita ini bukan lagi milik kita, karena Anda dan saya telah ditebus oleh darahnya, sehingga kita menyebut Dia Tuhan, ya, Adonai atau Kurio, pemilik tunggal, penguasa tunggal. Jadi berbicara tentang Tuhan itu bicara kepemilikan. Jadi kalau kita menyebut Yesus sebagai Tuhan, dirimu bukan milikmu, hidupmu bukan milikmu, hartamu bukan milikmu, semua yang ada dalam hidupmu itu milik Tuhan. Seperti lagunya Michael W. Smith, ya, dia katakan, "It's all about you." Yes, it's all about you. Bahkan dia katakan, satu tarikan nafasku pun itu milik Tuhan. Gak ada milik kita. Semua hidup kita milik Tuhan. Itu sebabnya Roma katakan, kalau begitu, baik dalam hidup maupun mati kita adalah milik Tuhan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Amin. Ya. Lalu kalau kita berbicara bahwa Yesus adalah Allah, kan kita sering bernyanyi, Yesus Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima pujian. Kalau kita mengatakan Yesus ada sebagai Allah dan memang Dia adalah Allah itu sesuai dengan keterangan kitab suci Yohanes pasal yang pertama, artinya segala bentuk pujian, sembah, suci kita arahkan hanya kepada Yesus, dan itu berkaitan dengan ini. Jauh sebelum Islam lahir, muncul tahun 630, lalu kemudian memberikan sebuah aturan-aturan, contohnya syahadat segala macam. Orang Israel 2000, bahkan dari sekarang, kalau kita hitung sekarang, kurang lebih 3.200 sampai 3.400 tahun yang lalu sudah ada namanya syahadat mereka. Di dalam bahasa Ibrani ini dikatakan Lo Yihyelecha Elohim Aharim Al-Panay. Ya, dalam bahasa Arab La ilaha illa huwa. Ya, la ilaha illallah, la ilaha illa huwa. Tidak ada Tuhan, tidak ada Allah selain daripada Elohim. Itu dipertegas oleh Paulus juga di dalam kitab Korintus, bahwa Allah itu Esa, dan bahwa Allah satu-satunya, tidak ada Allah selain Dia. La ilaha illa huwa. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hukum yang pertama dalam hukum Taurat, disinilah seluruh hukum, baik hukum yang ada di alam fana yang ada di dalam Alkitab maupun hukum dalam kekekalan, didasarkan di sini. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Bapak Ibu Saudara, yang membuat Musa tidak sampai ke tanah perjanjian melanggar ini bukan karena dia tidak taat memukul dan berbicara kepada batu, bukan. Seringkali saya melihat ketika di Gunung Nebo, ya, kalau saya ketika di Gunung Nebo saya suka duduk, saya amati para pengkhotbah, lalu mereka berkhotbah begini, kenapa Musa tidak sampai ke tanah perjanjian? Disinilah dia memandang ke sana, karena dia tidak taat kepada Tuhan. Ketika Tuhan suruh dia untuk berbicara tetapi memukul. Wah, dalam hati saya sedih juga, karena sebenarnya Tuhan suruh pukul dan juga Tuhan suruh berbicara, dua-duanya.
yang si Musa langgar adalah ketika dia berkata kepada orang itu, orang Israel, haruskah kami mengeluarkan air bagimu dari gunung batu ini? Dia menyamakan, menyetarakan dirinya dengan Elohim. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ini adalah dasar. Ketika kita memahami ini, jangan ada padamu Allah lain. Jadikanlah Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Maka ketika ahli Taurat menanyakan kepada Yesus dalam nanti ya, Yesus, hukum manakah, guru, hukum manakah yang terutama? Lalu Yesus berkata kepada mereka, hukum yang terutama ialah, dalam bahasa Ibrani dikatakan, Shema Israel, Eloheinu Adonai, Eloheinu Echad. Dengarlah hai Israel, Tuhan itu Esa. Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Nah Bapak Ibu Saudara, sebentar. Ya, maka di dalam hukum yang pertama ini, hukum yang kedua didasarkan. Hukum yang ketiga, ketika kita sudah menjadikan Tuhan satu-satunya penguasa di dalam hidup kita, kita nggak akan mungkin menyembah berhala. Ya, kita nggak akan mungkin menyembah berhala. Jangan membuat bagi patung menyerupai apapun. Kalau ini sudah melekat di dalam hati kita, ini nggak mungkin kita lakukan. Ini nggak mungkin kita lakukan. Lalu kemudian ini juga nggak mungkin kita lakukan. Yang ketiga, hukum yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allah. Ini berbicara, hukum yang ketiga ini sebenarnya berbicara tentang integritas. Kenapa integritas? Karena setiap orang bersumpah demi nama Tuhan, ya. Lalu entah dia lakukan atau tidak, itu urusan belakangan. Itu sebabnya Yesus berkata kepada murid-muridnya, kamu telah mendengar sumpah, jangan bersumpah dengan demi Yerusalem, demi surga, demi kepalamu sendiri, dikatakan. Tetapi aku berkata kepada, jika ya, katakan ya. Jika selebihnya itu berasal dari si iblis. Jadi semua ini Bapak Ibu Saudaraku, semua hukum ini, hukum Taurat, mulai hukum pertama, 2, 3, 4, dan ini memiliki korelasi yang kuat dalam hidup kita, dalam perjanjian baru ini. Jadi Taurat dan perjanjian baru, apakah Taurat itu bisa masih tetap kita gunakan? Tetap gunakan. Ya, tetap kita gunakan. Dengan dasar apa? Menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita. Inti dari hukum Taurat adalah itu. Nah, kita lanjut lagi. Ini adalah bagian yang selanjutnya. Kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya dalam hidup kita, pasti kita akan menghormati orang tua kita. Karena bagi orang Israel ini intermezzo. Menurut Bapak Ibu, 2 roh hukum itu susunannya berapa? Ayo, 4, 6 atau 5, 5? Ayo ini. Ayo, tenang aja, semua dapat nilai A kok ya. Menurut Bapak 4, 6, karena hukum yang pertama sampai keempat itu mengatur hubungan manusia dengan Tuhan. Lalu hukum yang kelima ini ya sampai ke 10 itu berbicara tentang sesama manusia. Jadi ini perlu dipertanyakan, apakah susunannya 4, 6 atau 5, 5 gitu. Ya, ini kalau mungkin jawabnya malu-malu nggak apa-apa deh. Saya berikan sebuah konklusi ya. Ini juga semua serba tafsir. Semuanya serba tafsir. Tapi dalam tradisi orang Yahudi itu seperti tangan ini. Di sini ada 5, di sini ada 5. Ya, kenapa hukum yang kelima dimasukkan ke dalam log bakutu yang pertama? Karena bagi orang Israel, bagi orang Yahudi, orang tua itu adalah Tuhan yang kelihatan. Jadi jangan jadi anak yang puhal,
Ya, benar nggak? Jangan jadi anak yang kurang ajar. Harus hormat kepada orang tua. Amin. Amin ya. Amin. Kayaknya berat ya. Ini biasa konflik antara mertua dan menantu. Ya, seperti sinetron Indonesia. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita sudah menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, kita tidak akan mungkin membunuh. Dengan baik, sebuah kata yang simpel. Ketika kita menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, tidak ada satu dosa pun yang bisa masuk dalam hidup kita. Pengertian ini yang harus terbuka bagi setiap kita. Kenapa kita seringkali jatuh bangun dalam dosa itu? Ya, kita bisa sakit hati kepada orang, kita mungkin juga iri kepada orang, kita ini segala macam. Itu terjadi karena apa? Kita tidak menjadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidup kita, tetapi kita menjadikan keinginan kita menjadi penguasa. Kita jadi Tuhan atas hidup kita. Sekarang yang menjadi Tuhan atas hidup kita siapa? Kita atau Tuhan? Kalau kau jadikan Tuhan sebagai penguasa atas hidupmu, maka seperti doa Bapa kami, katakan begini. Yuk kita katakan sama-sama ya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Sampai di situ dulu. Dalam bahasa sononya katakan Abidu Shebas Samai Yitkanas Samara Tabu Malkuteha Yasher Resolka Kaasher Basamayin Gamba Ares. Bapak Ibu dengar baik, kita tidak akan pernah bisa memuduskan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan, jika kita tidak menjadikan Dia satu-satunya penguasa atas hidup kita. Di sini banyak yang suka nonton, yang suka nonton bioskop. Pernah nonton Aladin nggak kok? Di Aladin itu ketika jinnya keluar, apa yang pertama kali disebut jin itu? Lupa? Sebelum sebutkan, dia akan berkata begini, keinginanmu adalah perintah. Sebutkan 3 hal. Jadi, ini adalah konsep Timur Tengah. Karena memang film Aladin ini kan backgroundnya itu kan Timur Tengah. Dalam doa Bapa kami, ini juga mengambil konsep itu. Ketika dikatakan Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Berbicara tentang kerajaan itu berbicara tentang perintah Tuhan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Kalau kita mau memuliakan nama Tuhan, caranya hanya satu: menjadikan perintah, menjadikan keinginan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Dari PR maupun perjanjian baru, intinya cuma ini: menjadikan keinginan Tuhan menjadi tujuan hidup kita. Saya membuat sederhana ini tema kita tadi itu, sudah biar lebih mudah dipahami. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, cari di dalam perjanjian baru, cari di dalam perjanjian lama, intinya cuma itu satu: bagaimana kita dalam hidup ini menjadikan Tuhan sebagai tujuan hidup kita. Keinginan adalah perintah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita lanjutkan lagi. Ya, kita lanjut. Bun. Oke, dibantu. Lanjut ya. Lanjut, ini udah kita bahas nih. Iya. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bicara tentang hukum yang terutama, tidak langsung mengasihi, tetapi yang pertama adalah kita harus takut pada Tuhan. Orang Israel berkata, "Yirat dan Adonai," ya, takut
akan Tuhan itu adalah awal permulaan segala pengetahuan, segala hal. Jadi kita tidak akan bisa mengasihi Tuhan kalau kita tidak memiliki respect. Takut ini dengan kata lain respect, hormat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kenapa orang bisa berselingkuh? Karena dia tidak lagi menghormati pasangannya. Kenapa Uza itu disambar mati oleh Tuhan? Alkitab hanya menuliskan bahwa dia teledor. Tetapi kalau kita belajar lebih lagi, maka yang menjadi penyebab Uza marah adalah dia tidak lagi respect kepada Tuhan. Dia sudah anggap biasa kepada Tuhan. Karena apa? Tabut itu 20 tahun ada di dalam rumahnya. Dia udah biasa seperti itu. Dan dengan baik, ada satu spirit, ada satu roh yang di akhir zaman ini yang berusaha menguasai baik pendeta maupun jemaat. Saya sebut roh itu adalah spirit of familiarity. Roh sudah biasa. Suruh khotbah, gampang. Saya punya 1000 bahan, apalagi kayak model saya, satu kata aja bisa saya putar-putar. Tetapi dengan baik, ketika saya disuruh khotbah, sebenarnya ngeri banget dalam hidup saya, karena ini bukan kata-kata biasa. Ketika saya berkhotbah, saya bukan berbicara atas diri saya, tetapi saya berbicara atas nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, itu sebabnya Crop and Pence berkata begini, berkhotbah seolah-olah kamu baru pertama kali khotbah. Sebaliknya, dengarlah firman seolah-olah baru pertama kali kamu dengar firman. Dan selanjutnya, berkhotbahlah seolah-olah ini adalah khotbah terakhir. Dengarlah firman Tuhan seolah-olah ini adalah firman terakhir yang kau dengar. Betapa seriusnya kita mendengar, menjalankan, melayani Tuhan dalam hidup ini. Ini penting. Jadi spirit of familiarity ini membuat kita tidak respect kepada Tuhan. Berapa banyak orang yang jatuh. Awal kejatuhan itu adalah mulai tidak respect. Umpamanya saya dengan Pak Jeki ini udah kuanggap kayak abang saya sendiri, tetapi saya tetap respect. Bukan karena apa suka-suka gua, dia mau saya udah tahu. Bukan begitu. Tempatkan dia di atas diri. Saya selalu hormat sama beliau. Artinya apa begini? Ketika respect ini sudah hilang, inilah yang menghancurkan hubungan apapun itu. Suami istri, bawahan atasan, semua hal. Ketika kita tidak respect lagi, tidak ada lagi di sana hubungan yang hangat. Respect akan Tuhan. Kalau hari ini, kalau malam ini Tuhan datang, masihkah dia mendapati respect itu di hati kita? Setelah kita respect, Bapak Ibu, kalau kita udah respect sama pasangan kita, ya apapun yang dibilang pasangan kita itu kita kan, kita semangat terus dengan. Bukan supaya Anda terus semangat dengan saya. Ini bukan tentang saya. Ini kata-kata, bukan kata-kata saya. Saya katakan tadi di dalam doa, bukan hikmat manusia, bukan kata-kata biasa, tetapi kata-kata yang luar biasa, yang berkuasa. Karena saya menyampaikan, saya hanya hamba. Lalu kemudian ketika kita memiliki respect, kita akan dengar. Alkitab katakan bahwa dengar-dengar lebih baik daripada kolekte 1 miliar, 2 miliar. Tuhan tidak butuh kolekte itu. Sekalipun itu dalam operasional Tuhan bisa juga pakai siapa saja dari mana saja untuk dia adalah Tuhan yang maha kaya, maha hebat. Dia Yehova Jireh, dia sanggup mengadakan segala sesuatu kok. Jadi jangan Bapak Ibu anggap kolektif Anda yang membuat persekutuan mencapai. Bukan. Tapi yuk belajar respect.
Mungkin firman malam hari ini agak sedikit keras dengan ibu. Saya nggak peduli Bapak Ibu. Yang saya pedulikan adalah engkau dikasih oleh Tuhan. Ketika engkau kehilangan respek, binasa kau. Tetapi kalau kau memiliki respek, kau hidup, kau diberkati oleh Tuhan. Ketika kita respek, maka kita mendengar. Salah satu kejatuhan daripada Saul adalah karena dia tidak dengar-dengaran. Tidak ada manusia yang sempurna. Kita bicara Daud dengan Saul. Sebenarnya Saul itu tidak boleh dikatakan pelanggaran Saul tidak ada apa-apanya dibanding pelanggaran Daud. Daud itu pelanggarannya junto berlapis subsidiar. Perzinahan, pembunuhan berencana, dan banyak sekali. Tapi Tuhan tidak melihat itu. Tapi ketika kita mau tobat, berbalik pada Tuhan, Tuhan itu dalam bahasa Ibrani katakan raga. Bayangkan kau sedang berlari, lari dikejar sesuatu, ya. Coba pejam mata dulu. Bayangkan kau sedang dikejar sesuatu, lari. Begitu kau berhenti, tak balik. Yang mengejar engkau adalah kemurahan, kasih setia Tuhan. Mendengar, setelah mendengar baru mengasihi. Bagaimana kita mengasihi kalau belum mendengar, belum respect? Ini namanya pelacuran. Orang kalau berpelacuran itu nggak perlu hormat sama ininya, pelacur nggak perlu dengar-dengar. Ya main ini aja Bapak Ibu, iya kan? Main cinta-cinta langsung begitu. Jadi dengan Tuhan juga seperti itu. Kita bukan sedang melakukan ibadah pelacuran, tetapi ibadah yang kudus adalah ada respek di sana, ada hati yang mendengar, ada cinta, ada aku mengasihi Engkau Tuhan. Seperti itu, sebuah kesadaran. Amin. Yuk kita lanjutkan. Ya, saya udah mengambil waktu. Nah, kita langsung ke si endingnya ya. Yuk kita baca yuk sama-sama. 1, 2, 3 ya. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh bintang Dia masing. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa kau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa kau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa kau telah mendapati mereka berdusta, dan kau tetap sabar dan menderita oleh namamu, dan engkau tidak pernah lelah sampai di situ. Ini bukan Kristen biasa. Bayangkan pekerjaan mereka, jerih lelah mereka. Ini jemaat Efesus, jemaat kaya. Wah, banyak kantongnya cukong di sini. Mereka kalau kasih ke Tuhan jor-joran. Lalu kemudian mereka ini orang yang pintar. Ya, di Efesus itu di Paulus berkata ada 5 jawaban di sana. Ini bukan jemaat biasa-biasa, jemaat yang barangkali ya saya nggak ada apa-apanya dibanding jemaat di sini. Ya, mereka ini adalah gambaran. Mereka tahan menderita. Kita mungkin belum tentu menderita karena Kristen. Jujur saja, ya, secara langsung. Bukan seperti yang di tempat lain, ketika kita Kristen kita dianiaya, dipukul, digebukin seperti itu. Kita belum sampai di situ. Kita di negara ini masih cukup bagus ya. Kita tetap berdoa buat negara kita ini. Tetapi dengar baik. Tidak baca ayat yang keempat ini. Baca yang untuk diri kita sendiri. Bapak Ibu baca yang untuk saya. Boleh yuk 1, 2, 3. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saya ingatkan kembali bahwa Anda dan saya diselamatkan oleh kasih karunia.
orang Israel diselamatkan oleh kasih karunia. Saudaraku, engkau memiliki porsi yang sama dengan orang Israel. Dan hari ini mungkin kita sudah menjadi orang Kristen yang sudah lama. Barangkali Bapak Ibu lebih lama dibanding saya menjadi orang Kristen. Barangkali Bapak Ibu lebih lama pelayanan dibanding saya. Ya, tetapi dengar baik, bukan itu ukurannya. Sekarang kita lihat, kita berkaca, masih nggak kita berpiara-piara mengasihi Tuhan? Masih nggak kita greget banget? Hati kita dakdikduk pingin datang ibadah. Ketika tadi datang ke sini, kira-kira Bapak Ibu di dalam pikirannya berkata nggak, Tuhan mau ngomong apa ya malam ini sama saya? Atau hanya sekedar datang begitu saja, udah biasa begitu? Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengar baik, kejatuhan paling dalam bukan harus engkau berzina, mencuri, membunuh, atau merampok, bukan. Kejatuhan yang paling dalam adalah ketika kita meninggalkan kasih mula-mula. Hari ini Tuhan berbicara kepada kita. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dengarkan satu hal bahwa Dia sangat mengasihi kita. Tidak peduli seperti apa hidupnya. Ketika Tuhan datang kepada orang Israel lewat perantaraan Nabi Maleakhi. Maleakhi itu situasi bangsa Israel. Mereka mempersembahkan persembahan yang cacat kepada Tuhan. Mereka berzina kawin campur. Mereka menipu Tuhan dengan perpuluhan yang tidak jujur. Tetapi dengan baik, kata pertama yang keluar dari mulut Tuhan, Bapak Ibu boleh membaca Maleakhi pasal yang pertama, ayat yang pertama. Tuhan berkata, I have at camp. Aku mengasihi engkau. Kata yang sama juga Dia sampaikan. Dia mengasihi engkau. Pertanyaan, seperti Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Haleluya. Oh, ini kami Tuhan, ini kami Bapa, ini hambamu. Bicaralah terus